semua. Berikut Ibu akan menjelaskan pokok bahasan kedua, logika informatika, tentang tabel kebenaran dan proposisi majemuk. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang proposisi, apa itu proposisi, dan ada dua jenis, proposisi tunggal dan proposisi majemuk. Proposisi tunggal tentunya hanya ada satu proposisi, sedangkan proposisi majemuk disusun oleh lebih dari satu proposisi. Nah, untuk menentukan nilai kebenaran dari proposisi tersebut, jika dia dalam bentuk proposisi tunggal, tentunya dengan mudah kita bisa tentukan dari pernyataan yang menyusunnya. Tapi bagaimana dengan proposisi majemuk? Baik, kita lihat proposisi majemuk, definisinya. Tentunya proposisi majemuk adalah gabungan atau kombinasi dari satu atau lebih proposisi tunggal dengan menggunakan perangkai logika. Nah, perangkai logika ini ada macam-macam. Perangkai proposisi seperti ini. Ada negasi, lambangnya seperti ini. Ada dua macam, yang artinya tidak atau bukan. Lambang seperti ini, konjungsi atau lebih dikenal dengan dan, atau lambangnya seperti huruf V, disjungsi, implikasi, jika maka, biimplikasi, jika dan hanya jika, exclusive or, not and, not or. Nah, yang utama adalah 1-5 ini, yang sering sekali muncul dalam proposisi majemuk untuk ditentukan tabel kebenaran, untuk ditentukan nilai kebenaran. Nah, untuk menentukan nilai kebenarannya, salah satunya kita bisa gunakan tabel kebenaran. Proposisi majemuk yang kita gunakan perangkai ini tadi akan kita tentukan nilai kebenarannya dengan menggunakan salah satunya menggunakan tabel kebenaran, truth table. Nah, bagaimana cara menyusun tabel kebenaran untuk menentukan nilai kebenaran proposisi majemuk itu? Berikut akan Ibu jelaskan cara menyusun tabel kebenarannya. Caranya adalah kita lihat bentuk perangkai logika atau proposisi yang utama ada 3. Ini yang akan kita bahas. Walaupun tadi ada banyak di tabel tadi, kita lihat yang 3 perangkai dasar, yaitu konjungsi atau dan, disjungsi atau ingkaran atau negasi. Yang lambangnya ada 2 macam tadi. Ada seperti ini, seperti kumis. Ada satu lagi seperti siku tadi. Oke, caranya adalah kita akan menyusun tabel kebenaran, truth table. Di dalamnya akan berisi nilai true atau false, benar atau salah. Nah, baik, langsung saja kita lihat. Cara menentukan tabel kebenaran, kita tahu tabel tentunya ada batasan baris dan kolom. Tentunya untuk melihat nilai kebenaran menggunakan tabel kebenaran ini, kita susun dulu berapa baris tabel itu. Nah, ketentuan berapa barisnya berdasarkan ada berapa banyak proposisi yang terlibat di dalam proposisi majemuk tersebut. Pertama, jika proposisi majemuk yang terlibat di dalamnya ada dua proposisi, itu tidak lain adalah N sama dengan 2. Nah, untuk menentukan tabel kebenarannya, kita lihat banyak baris. Banyak baris ditentukan dari 2 pangkat N. N itu adalah tidak lain banyak proposisi yang terlibat di dalam proposisi majemuk. Jika proposisinya ada 2, berarti N-nya 2, kita tentukan barisnya 2 pangkat N, 2 pangkat 2, yaitu 4. Maka tabelnya kita siapkan 4 baris dari 2 pangkat 2 tadi.
Oke, kita siapkan tabelnya seperti ini. Tabel kebenaran. Dua proposisi biasanya kita lambangkan dengan P, Q, R, S, dan seterusnya. Dua proposisi berarti kita gunakan P dan Q saja. Bisa juga ada yang menyebutnya melambangkannya A, B, C, dan seterusnya. Kita di sini gunakan P dan Q saja. Dua proposisi. Ini untuk kolom P, ini untuk kolom Q. Kita siapkan 4 baris, karena tadi dua proposisi itu berdasarkan rumus hanya berisi 4 baris. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan kombinasi true dan false-nya? Caranya adalah kita lihat 4 baris yang akan kita isi, kita bagi 2 4 ini. Berarti 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Itu artinya kolom pertama kita isi 2, 2. Apa artinya? 2 true, 2 false. Ibu ulangi, 4 baris tadi dari rumus 2 pangkat N, N-nya banyak proposisi, kita bagi 2, 4-nya berarti 2, itu artinya 2, 2. 2 true, 2 false. Seperti itu pasti kombinasinya. 2 true, 2 false untuk kolom pertama. Selanjutnya untuk kolom kedua, untuk kolom Q. Kita bagi 2 lagi yang 2, 2 tadi. Berarti 2 bagi 2, 1. Artinya 1, 1. Kombinasinya 1, 1. 1 true, 1 false. 1 true, 1 false. Seperti itu. Itulah cara menentukan tabel kebenaran untuk yang proposisi majemuknya melibatkan dua proposisi. Ini tabel dasar untuk kita menyusun nilai kebenarannya. Baru nanti kita isi di kolom-kolom berikutnya sesuai dengan proposisi majemuknya menggunakan perangkai logika apa. Sekarang kita lihat yang berikutnya untuk yang melibatkan 3 proposisi. Proposisi majemuknya melibatkan 3 proposisi. Artinya N sama dengan 3. Sama kita gunakan rumus 2 pangkat N. 2 pangkat 3. Yaitu 2 kali 2 kali 2. 8. Artinya 8 baris. Untuk yang 3 proposisi, tabel kebenarannya akan ada 8 baris. Kita siapkan tabelnya. Untuk yang 3 proposisi 8 baris. 3 proposisi kita siapkan 3 kolom P, Q, R. Kolom pertama kita isi kombinasi true dan false-nya. Lihat 8 baris tadi kita bagi 2. Bagi 2 berarti 4. Itu artinya 4, 4. 4 true, 4 false. Kolom berikutnya kita bagi 2 lagi 4-nya berarti 2. Itu artinya 2, 2. 2 true, 2 false. Lanjut 2 true, 2 false. Selesai. Kolom satu lagi, kolom terakhir R. 2 tadi kita bagi 2 lagi 1. Artinya 1, 1. 1 true, 1 false. 1 true, false, true, false, true, false, sampai selesai baris ke-8. Inilah tabel dasar untuk kita menyiapkan tabel kebenaran yang melibatkan 3 proposisi. Baru nanti kolom-kolom berikutnya kita isi dengan perangkai logika, proposisi majemuk yang sudah melibatkan perangkai logikanya untuk menentukan nilai kebenarannya. Demikian cara menyusun tabel kebenaran untuk yang melibatkan 2 proposisi dan 3 proposisi. Untuk proposisi majemuk yang melibatkan lebih dari 3 proposisi, sama saja rumusnya 2 pangkat N. N-nya banyak proposisi. Kalau dia nanti ada lagi 4, misalnya proposisinya, berarti 2 pangkat 4, 16 baris. Susunannya sama seperti tadi. Oke, itu saja untuk membuat menyusun tabel kebenaran, tabel dasar, tabel kebenaran untuk kita bisa menentukan nilai kebenaran dari proposisi majemuk.